Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Namaku Raka. Kalau kau tanya siapa orang yang paling banyak mengisi ceritaku selain keluargaku, jawabannya hanya satu, Bima. Kami bertemu saat umur kami masih hitungan jari, duduk di bangku SD dengan seragam putih merah yang kebesaran. Waktu itu aku anak baru pindahan dari kampung sebelah, dan Bima adalah anak yang pertama kali menegurku. Teguran sederhana, tapi cukup untuk membuatku tidak merasa sendirian hari itu. Sejak itu, entah kenapa, kami selalu duduk sebangku. Kami sama-sama nakal, sama-sama malas mengerjakan PR, tapi juga sama-sama punya mimpi yang besar. Kami pernah memancing ikan di sungai belakang sekolah hanya untuk makan siang gratis. Pernah juga bersepeda sejauh 15 km hanya untuk membeli es krim kesukaan kami. Dan yang paling aku ingat, kami pernah berjanji di bawah pohon mangga depan rumahnya, apapun yang terjadi, kita nggak akan saling ninggalin. Tapi itu dulu, bertahun-tahun lalu. Sekarang, kami sudah sama-sama 30 tahun. Bima bekerja di luar negeri, menjadi insinyur proyek yang sering berpindah-pindah kota. Aku sendiri menetap di kota kecil ini, bekerja sebagai fotografer lepas. Hidup kami berbeda, tapi persahabatan kami, anehnya, tetap terasa sama. Pagi itu, seperti biasa, aku duduk di teras rumah sambil memegang secangkir kopi hitam. Udara pagi di kota ini masih dingin, embun masih menggantung di daun-daun, dan aroma tanah basah sisa hujan semalam memenuhi hidung. Di sela-sela menyeruput kopi, ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari Bima. Rak, tahun ini proyekku selesai lebih cepat. Kayaknya aku bakal pulang. Ada banyak cerita yang mau aku bagi. Aku tersenyum. Bahkan aku bisa membayangkan nada suaranya kalau dia mengucapkannya langsung, penuh semangat, sedikit tergesa-gesa seperti biasanya. Ku balas cepat. Kalau pulang, langsung kabarin. Gue siap jemput di bandara. Tak lama, ia membalas. Siap, kawan. Kita akan ngobrol sampai pagi. Hatiku hangat. Rasanya seperti waktu mundur. Seperti kami masih remaja dan sedang merencanakan petualangan kecil. Kupandangi langit pagi yang perlahan berubah biru, sambil membayangkan semua cerita yang akan kami tukar nanti. Aku tidak tahu, pesan singkat itu akan menjadi awal dari perjalanan yang panjang, perjalanan yang akan menguji arti dari janji yang pernah kami ucapkan di bawah pohon mangga bertahun-tahun lalu. Beberapa hari setelah pesan dari Bima itu, aku mendapat kabar lain, dari orang yang juga tak kalah penting dalam hidupku, Alia, adik perempuan Bima. Kami sudah saling mengenal sejak Alia masih SD. Bagiku, dia seperti adik sendiri. Alia tumbuh menjadi perempuan yang cerdas dan penuh semangat. Sejak kuliah, dia menekuni dunia seni, khususnya melukis. Siang itu, aku sedang membereskan studio foto kecilku ketika ponselku berbunyi. Nama Alia muncul di layar. Aku angkat, dan suara cerianya langsung terdengar. Kak Raka, aku mau bikin pameran kecil minggu depan. Temanya tentang kota masa kecil kita. Aku butuh kakak buat motret acaranya, mau kan? Aku tertawa. Kalau cuma motret, gampang. Gratis, tapi syaratnya satu, nanti aku dapat lukisan kecil karya kamu. Dia ikut tertawa. Deal. Tapi jangan protes ya, lukisanku nggak sebagus waktu kita masih kecil. Obrolan itu mengalir santai. Kami membicarakan pamerannya, beberapa kenangan masa kecil, bahkan membahas Bima. Kak Bima udah bilang mau pulang kan? Wah, nanti pas pameran dia harus datang, ucap Alia, terdengar penuh harap. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatnya. Iya, dia udah kirim pesan. Kayaknya dia pulang dalam waktu dekat. Setelah menutup telepon, aku duduk sebentar. Rasanya seperti semuanya akan berjalan sempurna. Bima pulang, Alia pameran, dan kami bertiga bisa berkumpul lagi setelah sekian lama. Malamnya, aku mengirim pesan ke Bima. Li mau bikin pameran minggu depan. Harus datang ya, biar rame-rame.
Tidak ada balasan malam itu. Kupikir mungkin dia sibuk, jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan. Aku tidak tahu, pesan itu akan menjadi salah satu dari banyak pesan yang tak terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Hari-hari menjelang pameran Alia terasa sibuk. Aku menghabiskan waktu menyiapkan kamera, memeriksa lensa, dan memastikan semua peralatan dalam kondisi prima. Di sela-sela itu, aku sesekali mengirim pesan ke Bima. Awalnya dia masih membalas, meski singkat. Lagi di lapangan, Rap. Nanti aku kabarin. Oh, lagi rapat. Besok kita ngobrol. Tapi lama-kelamaan, pesan-pesanku hanya centang biru tanpa balasan. Bukan sekali dua kali, tapi berulang. Aku mulai merasa aneh. Selama ini, meski dia sibuk, Bima selalu menyempatkan waktu untuk sekadar mengirim satu kalimat, bahkan jika hanya, aman, kawan. Tapi sekarang, tidak ada. Bahkan saat aku mengirimkan foto-foto suasana kota kami, yang biasanya membuatnya nostalgia, tetap saja sunyi. Suatu malam, aku duduk di teras sambil menatap layar ponsel. Angin malam membawa aroma hujan, dan lampu jalan berpendar redup di kejauhan. Kubuka pesan terakhirku pada Bima. Jangan lupa pameran Lilusa. Gue tunggu. Sudah 3 hari berlalu, dan belum ada balasan. Aku menatap ponsel cukup lama, berharap getarannya terdengar kapan saja. Tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dan detak jarum jam di ruang tamu. Besoknya, aku menelpon Alia. Li, Bima sibuk banget ya? Kok susah dihubungin? Suara Alia terdengar ragu. Iya, aku juga udah beberapa hari nggak ngobrol sama dia. Katanya lagi ada urusan penting. Tapi, aku nggak tahu pasti, Kak. Ada jeda hening di antara kami. Aku mencoba menepis rasa khawatir, meyakinkan diri bahwa ini hanya soal pekerjaan. Tapi di dalam hati, entah kenapa, aku merasa sesuatu sedang berubah. Aku belum tahu, itu akan menjadi awal dari jarak yang lebih jauh daripada jarak ribuan kilometer di antara kami. Pagi itu, hari pameran Alia akhirnya tiba. Udara terasa segar, matahari bersinar lembut, dan suasana di galeri kecil yang ia sewa mulai ramai oleh pengunjung. Aku sudah menyiapkan kamera sejak subuh. Dari awal acara, Alia tampak berusaha tersenyum, menyambut tamu, dan sesekali berpose di depan lukisannya. Tapi aku bisa melihat sorot matanya sesekali menerawang ke arah pintu, seolah menunggu seseorang. Aku tahu siapa yang ia tunggu. Dan aku juga menunggu orang yang sama. Bima. Setiap kali pintu terbuka, kami berdua refleks menoleh. Tapi tidak ada tanda-tanda Bima. Di tengah keramaian, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Kupikir itu mungkin Bima yang ganti nomor, jadi aku cepat-cepat mengangkatnya. Mas Raka, suara di seberang terdengar berat. Iya, betul. Ini siapa ya? Saya Arif, teman kerja Bima di luar negeri. Aku langsung berdiri dari kursi. Oh, Mas Arif. Gimana kabarnya Bima? Dia nggak datang ke pameran, saya udah tunggu dari tadi. Arif memotong pelan, nada suaranya berubah hati-hati. Mas, Bima sekarang lagi nggak di sana. Dia udah nggak kerja di proyek itu, sejak beberapa bulan lalu. Aku terdiam. Kok bisa? Dia nggak pernah cerita. Mas, saya juga nggak tahu semua detailnya. Yang jelas, dia mengalami masalah besar di sana, dan dia pulang diam-diam. Cuma, entah kenapa, dia nggak mau ketemu siapapun. Bahkan saya pun nggak tahu dia tinggal di mana sekarang. Aku menelan ludah. Kalimat Arif seperti menggantung di udara, menyisakan 1000 tanda tanya di kepalaku. Masalah besar? Pulang diam-diam? Menghindari semua orang? Ketika telepon ditutup, aku menatap Alia yang sedang berbicara dengan tamu. Senyumnya tetap ada, tapi aku tahu, kalau kabar ini sampai padanya, senyum itu bisa runtuh kapan saja. Hari itu, meski pameran berjalan sukses, pikiranku tidak ada di sana. Aku hanya memikirkan satu hal,
Apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatku? Sejak percakapan dengan Arif di pameran Alia, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap pagi aku membuka ponsel, berharap ada pesan dari Bima, tapi yang kulihat hanya layar kosong. Aku mencoba menelpon nomor lamanya, nomor tidak aktif. Mengirim pesan lewat email, tidak dibalas. Bahkan media sosialnya, terakhir aktif 3 bulan lalu. Foto terakhirnya hanya pemandangan matahari terbenam di sebuah dermaga, tanpa keterangan apapun. Rasa khawatir ini makin menggerogoti saat aku bicara lagi dengan Alia. Kak, sebenarnya aku juga bingung. Dia pernah kirim pesan singkat 2 bulan lalu, cuma bilang, aku baik-baik saja, jangan cari aku. Habis itu, hilang. Aku terdiam. Kata-kata, jangan cari aku, justru membuatku ingin mencari lebih keras. Kupikir, mungkin aku bisa mulai dari rumah orang tuanya. Pak Hendra, ayah Bima, sudah seperti ayah kedua bagiku. Sore itu aku berangkat ke rumahnya. Rumah itu masih sama seperti dulu, pagar besi berwarna hijau tua, pohon mangga yang menaungi halaman, dan bangku kayu di teras tempat kami dulu sering duduk. Pak Hendra menyambutku dengan senyum tipis, tapi matanya tampak letih. Raka, kamu pasti mau tanya soal Bima, ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya khawatir, dia nggak ada kabar sama sekali. Pak Hendra menarik napas panjang. Nak, Bima memang pulang. Tapi dia tidak mau ketemu siapapun, bahkan kami. Dia hanya titip pesan lewat seorang teman, katanya butuh waktu untuk sendiri. Kami pun tidak tahu dia sekarang di mana. Perasaan aneh menggelayut di dadaku. Bima, sahabat yang dulu selalu mengabarkan kabar baik dan buruknya, kini memilih untuk menghilang sepenuhnya. Malam itu, di perjalanan pulang, aku memandang jalanan kota yang temaram. Entah kenapa, rasanya aku sedang kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar teman. 3 hari setelah kunjungan ke rumah Pak Hendra, aku sedang duduk di studio fotoku, menata hasil cetakan untuk klien, ketika ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul lagi. Mas Raka? Suara perempuan muda, terdengar terburu-buru. Iya, betul. Ini siapa? Aku nggak bisa bilang namaku. Tapi aku teman Bima, kenal dia dari tempat dia dulu tinggal setelah pulang. Darahku berdesir. Dia di mana sekarang? Dia baik-baik saja? Perempuan itu terdiam sejenak sebelum menjawab lirih. Mas, Bima nggak seperti biasanya. Dia jarang keluar, jarang bicara. Bahkan, kayak menghindari semua orang. Aku khawatir kalau ini terus berlanjut, dia makin susah untuk kembali seperti dulu. Aku menelan ludah. Boleh aku temui dia? Aku nggak tahu pasti mau atau enggak, tapi, kalau Mas mau coba, aku bisa kasih petunjuk kecil. Dia kadang mampir ke sebuah warung kopi tua di sudut Jalan Melati, dekat stasiun kota besar. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, telepon terputus. Aku mencoba menelpon balik, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Aku duduk lama, menatap dinding studio. Warung kopi tua di Jalan Melati, kalimat itu berulang di kepalaku. Malam itu aku memandangi pesan-pesan lama dari Bima, terutama yang terakhir sebelum dia menghilang. Jangan cari aku. Tapi bagaimana aku bisa diam, kalau sahabat yang dulu selalu ada untukku kini sedang terpuruk sendirian? Aku tahu, inilah saatnya. Besok aku akan mulai mencari, meski aku belum tahu bagaimana dan apa yang akan kutemui. Pagi itu aku berangkat dengan motor tuaku, menempuh perjalanan ke kota besar yang memakan waktu hampir 4 jam. Angin pagi menyapu wajah, jalanan ramai oleh kendaraan yang bergegas. Di kepalaku, satu pertanyaan berulang, bagaimana wajah Bima saat nanti aku temui? Masihkah dia sama seperti dulu? Setibanya di kota, aku langsung menuju Jalan Melati. Tempat itu jauh dari pusat keramaian, jalannya sempit, dan bangunan-bangunan di sekitarnya tampak tua. Warung kopi yang dimaksud perempuan di telepon ternyata sederhana. Papan namanya sudah pudar,
Hanya bertuliskan, Warung Kopi Pak De Sastro. Aroma kopi hitam pekat tercium dari pintu yang terbuka setengah. Aku masuk, memesan segelas kopi, lalu duduk di sudut. Pandanganku menyapu setiap wajah yang datang dan pergi. Jam demi jam berlalu. Tidak ada tanda-tanda Bima. Sore menjelang, pemilik warung, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, menghampiriku. Mas dari luar kota, ya? Dari tadi kelihatan nunggu orang. Aku tersenyum tipis. Iya, Pak. Lagi nyari teman lama. Katanya dia kadang suka mampir ke sini. Pak De Sastro mengernyit, lalu menatapku lekat-lekat. Namanya Bima, bukan? Jantungku berdegup kencang. Iya. Bapak kenal? Beliau mengangguk pelan. Dia memang sering ke sini. Duduk di pojok sana, diam saja sambil minum kopi. Tapi, sudah seminggu ini nggak kelihatan. Terakhir, dia kelihatan lelah sekali. Nggak banyak bicara, cuma pamit pulang lebih cepat. Aku menatap kursi kosong di sudut yang dimaksud. Ada bekas goresan kecil di mejanya, entah dari siapa. Entah kenapa, melihat kursi kosong itu membuat dadaku sesak. Bima pernah di sini, tapi aku datang terlambat. Aku pamit pada Pak De Sastro, sambil menitipkan nomor teleponku. Kalau dia datang lagi, tolong kabari saya, Pak. Keluar dari warung itu, aku berdiri di pinggir jalan, menatap lalu lintas yang padat. Kota ini besar, dan Bima bisa saja ada di mana saja. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari kedua di kota besar, aku memutuskan berjalan kaki menyusuri jalanan sekitar Jalan Melati. Pikirku, kalau Bima memang sering ke warung kopi itu, mungkin ada tempat lain di sekitarnya yang ia kunjungi. Aku mampir ke kios koran, bertanya pada penjualnya. Mas Bima? Saya nggak yakin. Tapi saya pernah lihat pria tinggi, rambut agak gondrong, sering beli koran bekas di sini. Dia duduk di taman dekat stasiun, baca lama sekali. Aku berterima kasih, lalu melangkah cepat ke arah taman yang dimaksud. Taman itu tidak besar, tapi ramai. Anak-anak bermain, orang tua bercengkerama, pedagang kaki lima berjejer. Mataku mencari sosok yang kukenal, tidak ada. Aku duduk di bangku taman, berharap kalau menunggu sebentar bisa membuahkan hasil. 1 jam, 2 jam, tetap tak ada tanda-tanda. Saat hendak pergi, aku melihat seorang pedagang es teh yang tampak mengenal banyak orang. Aku mendekat, membeli segelas, lalu bertanya hati-hati. Bang, sering lihat cowok tinggi, agak gondrong, suka baca koran di sini. Dia mengangguk. Oh, itu? Pernah. Tapi dia kelihatannya orangnya tertutup. Kadang kalau saya tanya, dia cuma senyum, lalu pergi. Terakhir lihat dia, kayaknya seminggu lalu. Dia jalan ke arah terminal. Terminal. Itu berarti Bima mungkin sering berpindah tempat, dan itu membuat pencarian ini jauh lebih sulit. Aku menatap uang di dompetku. Biaya penginapan, makan, dan transportasi mulai menguras tabungan. Kalau terus begini, aku mungkin harus pulang dengan tangan kosong. Malam itu di kamar penginapan, aku menatap peta kota di ponsel. Terminal berada di sisi lain kota, dan aku hanya punya cukup uang untuk bertahan beberapa hari lagi. Tapi setiap kali aku ingat wajah Bima saat dulu kami saling membantu di masa sulit, rasa lelah dan ragu itu perlahan tergeser oleh tekad, aku belum akan menyerah. Pagi itu aku berangkat ke terminal, membawa hanya sebuah ransel kecil dan secangkir kopi instan dari penginapan. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, melewati jalanan macet yang membuat kepalaku pening. Terminal itu bising, penuh orang dengan tujuan masing-masing. Aku berjalan menyusuri deretan bus dan angkot, bertanya pada beberapa pedagang di sana. Mas, pernah lihat orang tinggi, rambut gondrong, suka baca koran? Jawabannya selalu sama, gelengan kepala atau, enggak tahu, bang. Satu pedagang rokok malah sempat bercanda. Kalau nyari orang gondrong di sini, banyak. Tapi yang suka baca koran? Wah,
Itu langka. Jam berganti jam, aku hanya menemukan tatapan asing yang tak mengenalku, apalagi mengenal Bima. Kakiku pegal, tenggorokan kering, dan rasa frustrasi mulai merayap. Aku duduk di bangku tua dekat pintu keluar terminal, menatap lalu lalang orang. Pertanyaan mulai menggerogoti pikiranku. Kenapa aku repot-repot sejam ini? Kalau Bima memang mau hilang, bukankah itu pilihannya? Namun sebelum rasa putus asa itu menelanku sepenuhnya, mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Seorang pria tua duduk di trotoar, menjual buku bekas. Di antara tumpukan buku itu, ada koran usang yang familiar. Koran edisi lokal yang dulu sering Bima baca di kampung. Aku mendekat, pura-pura melihat-lihat. "Pak, ini koran dari mana?" Pria itu tersenyum. "Dari pelanggan saya. Dia suka tukar buku sama koran lama. Orangnya tinggi, rambut agak gondrong. Jarang ngomong. Terakhir dia kasih koran ini minggu lalu." Jantungku berdegup. Akhirnya, secercah jejak baru. Pria itu menunjuk ke arah utara. "Kalau mau ketemu, coba cari di dekat jembatan sungai. Kadang dia duduk di sana sore-sore." Aku mengangguk, berterima kasih, lalu melangkah pergi dengan semangat yang kembali menyala, meski kakiku masih pegal. Sore ini, aku akan ke jembatan itu. Dan mungkin, aku akan melihatnya lagi untuk pertama kali setelah sekian tahun. Sore itu, langit mulai memerah. Aku berjalan menyusuri tepi sungai, melewati anak-anak yang berlarian, dan pedagang gorengan yang sibuk melayani pembeli. Di kejauhan, aku melihat jembatan besi tua. Di ujung jembatan itulah aku melihatnya. Seorang pria duduk di tepian, menatap air sungai yang mengalir pelan. Rambutnya sedikit gondrong, kulitnya lebih gelap, tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Tapi aku tahu, itu dia. Bima. Langkahku berat. Setiap meter terasa seperti 1000 pertanyaan. Haruskah aku memanggilnya? Apa dia masih ingat aku? Apa dia mau bicara? Aku berdiri hanya 3 meter darinya. Dia menoleh perlahan. Matanya menatapku sejenak, lalu kembali memandang sungai. Senyum? Tidak ada. Ekspresi terkejut pun nyaris tak terlihat. Aku mencoba duduk di sebelahnya. "Aku nyari kamu berhari-hari." Dia hanya menghela napas. "Kenapa?" "Karena kamu hilang. Aku khawatir." Bima tertawa pendek, hambar. "Khawatir? Setelah semua yang terjadi, kamu khawatir? Lucu juga." Kata-katanya menusuk, membuatku terdiam. Aku ingin menjelaskan, tapi entah kenapa lidahku keluh. Angin sore bertiup, membawa suara anak-anak yang tertawa di kejauhan, tapi di antara kami, hening yang menyesakkan. "Aku nggak mau balik," katanya pelan. "Bima, aku cuma mau tahu kenapa." "Jangan tanya. Jawabannya nggak akan kamu suka." Dia berdiri, berjalan menjauh tanpa menoleh. Aku terpaku, menatap punggungnya yang semakin kecil, seperti rasa optimisme yang kembali menjauh dariku. Namun di hatiku, satu hal sudah kupastikan, aku tidak akan berhenti sampai aku tahu alasan dia menghilang. Sejak pertemuan kaku di jembatan itu, aku tidak tenang. Kata-kata Bima terus terngiang, jawabannya nggak akan kamu suka. Aku memutuskan untuk mencari tahu lewat cara lain. Dari orang-orang kampung, aku dengar Bima sering terlihat di sebuah bengkel kecil di pinggir kota. Pagi-pagi sekali, aku berangkat ke sana. Bengkel itu sederhana, berdinding kayu, dengan bau oli yang menyengat. Pemiliknya, seorang pria paruh baya, menyambutku dengan tatapan curiga. "Mas nyari siapa?" "Bima. Dia kerja di sini, kan?" Pria itu mengangguk pelan, lalu seperti ragu. "Dia di belakang, lagi bersin motor. Tapi kalau mau ketemu, mending siapin hati." Aku tak mengerti maksudnya, tapi aku tetap melangkah ke belakang. Di sana, kulihat Bima sedang jongkok, tangannya penuh oli, matanya fokus pada mesin motor yang berkarat. Saat menyadari aku datang, dia berdiri,
mengelap tangannya dengan kain. Kamu lagi? Aku udah bilang. Bima, tolong, kalau aku pernah salah, jelasin. Jangan biarin aku nebak-nebak. Dia menatapku lama, lalu berjalan ke sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Dari dalamnya, dia mengeluarkan setumpuk kertas lusuh yang diikat karet. Kertas itu sudah menguning, beberapa sudutnya sobek. Ini, semua buat kamu, katanya pelan. Apa ini? Surat. Puluhan surat, yang gak pernah kamu balas. Aku membeku. Tanganku gemetar saat menerima tumpukan surat itu. Di halaman pertama, ada tulisannya, untuk Raka, sahabat yang selalu kuanggap keluarga. Aku kirim ini bertahun-tahun, Raka. Tapi nggak ada satu pun yang sampai. Waktu itu aku pikir, kamu sengaja mengabaikan aku. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku tercekak. Bima menunduk, suaranya serak. Kamu tahu rasanya nulis sepenuh hati, lalu merasa nggak berarti? Di matanya, ada luka lama yang belum sembuh. Dan aku sadar, apapun yang memisahkan kami, itu bukan hanya soal waktu, tapi juga soal rasa percaya yang sudah retak. Malam itu aku tak bisa tidur. Tumpukan surat dari Bima tergeletak di meja, seperti menatapku dan menuntut jawaban. Aku membuka satu persatu. Tulisan tangannya tetap sama, agak miring ke kanan, dengan huruf A yang selalu terbuka di bagian atas. Isinya sederhana, kadang bercerita tentang hari-harinya di kota, kadang curhat soal rindu masa kecil di desa. Tapi ada satu hal yang membuatku heran, alamat pengirim selalu sama, alamat kos yang dulu dia tinggali. Padahal, setahun setelah Bima pindah, aku pernah mengirim surat balasan ke alamat itu. Tapi katanya kos itu sudah kosong. Jadi, siapa yang memegang semua surat ini? Keesokan paginya, aku pergi ke kantor pos lama di kota. Seorang petugas tua menyambutku, matanya redup tapi penuh rasa ingin tahu. Aku menunjukkan salah satu amplop dari Bima. Pak, ini dulu dikirim dari sini, kan? Petugas itu memandang amplopnya lama-lama, lalu mengangguk. Iya, saya ingat. Surat-surat seperti ini dulu sering balik lagi. Ada catatan di sistem, alamat penerima tidak ditemukan. Aku tercengang. Tidak ditemukan? Tapi alamatku jelas-jelas ada. Aneh memang, katanya pelan. Tapi saya cuma jalankan tugas. Surat-surat itu kemudian diambil seseorang. Jantungku berdetak cepat. Siapa? Petugas itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. Laki-laki, sekitar 30-an, tinggi, agak kurus. Dia bilang kenal sama kamu, dan minta semua surat yang kembali. Rasanya seperti ada petir menyambar kepalaku. Siapa orang itu? Kenapa dia mengambil semua surat dari Bima dan tidak memberikannya padaku? Aku pulang dengan pikiran yang kacau. Di rumah, aku menatap lagi tumpukan surat itu, lalu menyadari sesuatu. Salah satu amplop terbuka di bagian sampingnya, seperti pernah disobek paksa. Dan di dalamnya, ada lembar kecil kertas berbeda warna, berisi kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Jangan percaya dia. Dia akan menghancurkanmu. Aku menatap kertas kecil itu berkali-kali, mencoba memastikan mataku tidak salah membaca. Tulisan ini bukan milik Bima. Garis hurufnya kaku, dan setiap kata terasa seperti ancaman yang sengaja disamarkan. Jangan percaya dia. Dia akan menghancurkanmu. Tapi, siapa dia yang dimaksud? Dan siapa yang menulis ini? Aku memutuskan untuk memeriksa semua amplop. Jari-jariku bergetar ketika menemukan 3 amplop lain yang ternyata juga punya sobekan halus di samping. Masing-masing menyembunyikan kertas kecil serupa, pesan-pesan singkat yang dingin. Dia menyembunyikan sesuatu darimu. Kamu tidak akan selamat kalau terus dekat dengannya. Percayalah padaku, pergi sekarang. Dadaku terasa sesak. Siapapun yang menaruh pesan-pesan ini, mereka mengawasi hubungan kami sejak dulu.
Aku kembali ke kantor pos untuk menemui petugas tua itu lagi. Pak, orang yang ambil surat-surat itu, apakah dia pernah meninggalkan alamat atau nama? Petugas itu menggeleng, tapi tiba-tiba wajahnya berubah ragu. Tapi, saya ingat satu hal. Dia selalu datang pakai motor tua warna merah. Plat nomornya, kalau tidak salah, di belakangnya ada stiker kecil berbentuk burung. Motor tua merah dengan stiker burung. Gambaran itu langsung memicu ingatan. Itu, motor milik Arman. Arman adalah sahabatku sejak SMA. Orang yang selalu ada di lingkar pertemanan kami, bahkan kenal dekat dengan Bima. Tapi, kenapa dia harus mengambil semua surat itu? Malamnya, aku memberanikan diri menelepon Arman. Suara di ujung telepon terdengar biasa saja, tapi di telingaku, ada nada gugup yang aneh. Men, kita bisa ketemu besok? Ada yang mau aku tanyakan. Besok? Iya, bisa. Tapi jangan di tempat biasa. Kita ketemu di gudang tua belakang pasar saja, lebih tenang. Gudang tua? Kenapa harus di tempat itu? Telepon terputus, meninggalkan rasa was-was yang menempel di dadaku. Aku tak tahu, apakah besok aku akan mendapat jawaban yang kucari, atau justru masuk ke dalam masalah yang lebih gelap dari yang kubayangkan. Pagi itu, udara terasa berat. Langkahku menuju gudang tua di belakang pasar seperti diseret oleh rasa penasaran dan rasa takut yang berjalan beriringan. Gudang itu sepi. Catnya mengelupas, pintunya setengah berkarat, dan di dalam hanya ada aroma debu bercampur bau besi tua. Cahaya masuk dari sela-sela atap yang bolong, membuat bayangan bergerak-gerak di lantai. Tak lama, suara motor tua terdengar mendekat. Motor merah dengan stiker burung di belakangnya. Arman turun dari motor, menatapku sambil tersenyum tipis, senyum yang terasa asing. Kamu datang juga, Rah? Ucapnya pelan. Kenapa kamu ambil semua surat itu, men? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya merogoh saku jaket, mengeluarkan satu amplop kusut, dan melemparkannya ke arahku. Baca itu. Kertas di dalam amplop itu hanya berisi satu kalimat. Dia bukan orang yang kamu pikirkan. Aku menatap Arman, menunggu penjelasan. Rah, Bima itu bukan sekadar orang biasa. Aku tahu sesuatu tentang dia. Sesuatu yang kamu gak akan sanggup terima kalau aku bilang sekarang. Jangan bertele-tele, men. Katakan saja. Wajah Arman mengeras. Kalau aku bilang, semua yang kamu jalani sama dia sekarang cuma bagian dari rencananya, apa kamu percaya? Dadaku bergemuruh. Aku ingin menyangkal, tapi tatapan mata Arman begitu serius, seperti sedang memikul kebenaran yang berat. Arman melangkah mendekat, menurunkan suaranya. Aku sudah memantau dia sejak lama. Dan surat-surat itu, bukan hanya surat. Mereka adalah petunjuk. Kalau kamu gabungkan semuanya, kamu akan tahu siapa dia sebenarnya. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari pintu belakang gudang. Arman refleks menoleh, lalu wajahnya berubah pucat. Aku ikut menoleh, dan di sana, Bima berdiri, menatap kami dengan mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bima melangkah masuk ke dalam gudang. Suara sepatunya memantul di lantai semen yang kosong, membuat udara di dalam semakin mencekam. Tatapan matanya, dingin. Bukan tatapan sahabat yang biasa bercanda atau berbagi cerita. Ini tatapan seseorang yang sedang mengukur apakah aku berada di pihaknya atau tidak. Raka, apa yang Arman bilang padamu? Suaranya pelan, tapi tegas. Aku menoleh ke Arman. Dia terlihat tegang, tangannya menggenggam erat tas kecil di sampingnya. Jangan percaya sama dia, Ra. Semua yang dia tunjukkan padamu selama ini, cuma topeng. Bima tertawa pelan, tapi tawanya bukan tawa bahagia. Kamu pikir aku nggak tahu kamu yang ngikutin aku, men? Kamu yang nyuri semua surat itu dari Raka, lalu memelintir artinya. Aku merasa seperti ditarik ke dua arah. Keduanya punya nada yang sama-sama yakin,
sama-sama penuh emosi. Jantungku berdegup kencang, mataku berpindah-pindah di antara mereka. "Ra, kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, ikut aku sekarang," kata Bima sambil mengulurkan tangan. "Jangan. Kalau kamu ikut dia, semua yang udah aku jaga buat kamu, sia-sia." Arman membalas cepat. Aku menatap tangan Bima, lalu menatap wajah Arman yang terlihat hampir putus asa. Keduanya menungguku mengambil keputusan. Di kepalaku, 1000 pertanyaan saling berdesakan. Siapa yang jujur? Siapa yang memanipulasi? Hening beberapa detik terasa seperti selamanya. Akhirnya, aku membuka mulut. "Aku..." Namun sebelum kata-kata itu keluar sepenuhnya, suara keras memecah suasana, jendela gudang pecah, dan sebuah batu jatuh di lantai dengan kertas terikat di sekelilingnya. Aku memungut kertas itu. Tulisan di atasnya hanya berbunyi, "Keluar dari sini. Kalian semua dalam bahaya." Batu itu masih di tanganku, kertasnya bergetar karena jari-jariku gemetar. Bima dan Arman sama-sama menatapnya, lalu menatapku. Ekspresi mereka berubah, bukan lagi saling curiga, tapi terkejut dan waspada. "Siapa yang tahu kita di sini?" tanyaku cepat. Bima menoleh ke pintu. "Enggak banyak. Tapi kalau ini sudah sampai ke kita, berarti mereka sudah mengawasi dari tadi." Arman meraih batu itu, memeriksa kertasnya. "Tulisan ini, aku kenal. Ini dari orang yang pernah nyelamatin aku 2 tahun lalu. Kalau dia sudah kasih peringatan, artinya kita harus keluar sekarang." Aku masih mencoba mencerna ucapan mereka saat suara mesin mobil terdengar dari kejauhan, makin lama makin mendekat. Lampu sorot menyapu masuk lewat celah pintu gudang, membuat bayangan kami memanjang di lantai. Bima memberi isyarat dengan tangannya. "Matikan semua lampu. Jangan bersuara." Kami bertiga merunduk di balik tumpukan peti kayu. Jantungku memukul-mukul tulang rusuk. Suara ban berdecit berhenti tepat di depan pintu. 3 bayangan hitam terlihat dari sela-sela papan, bergerak cepat. "Mereka bukan polisi," bisik Arman. "Mereka, orang suruhan itu." Bima memandangku, lalu Arman. "Kita nggak punya pilihan. Kalau mau selamat, kita harus kerja sama. Nanti kamu bebas mutusin mau percaya siapa, tapi sekarang, nyawamu yang jadi taruhannya." Aku mengangguk. Ini bukan waktu untuk memilih pihak. Sekarang, yang penting cuma satu, keluar hidup-hidup dari gudang ini. Bima merogoh saku, mengeluarkan kunci kecil. "Ada pintu belakang, tapi harus lewat lorong sempit." "Siap." Sebelum kami sempat bergerak, suara langkah berat terdengar mendekat dari luar, dan pintu gudang mulai bergetar seperti ada yang mencoba mendobraknya. Pintu gudang bergetar makin keras. Bunyi logam terkunci diguncang seperti hampir lepas. Di luar, suara seseorang terdengar jelas. "Buka pintunya, atau kita dobrak." Bima menempelkan jarinya ke bibirnya, memberi isyarat agar diam. Dia lalu menunjuk ke arah belakang gudang. Lorong sempit itu hanya muat 1 orang berjalan miring. Kami mulai merayap cepat. Kayu-kayu tua di dinding lorong berderit setiap kali kami menyenggolnya, membuatku ngeri kalau suara itu terdengar keluar. Tiba-tiba, berak. Pintu depan jebol. Suara langkah sepatu keras menghantam lantai semen. Lampu senter menyapu ruangan, mencari kami. "Cepat," bisik Arman. "Mereka sudah masuk." Aku nyaris terjatuh saat menginjak papan rapuh. Bima menahan tanganku, menarikku agar tetap seimbang. Di belakang, bayangan hitam mulai merayap ke arah lorong. Kami berhasil sampai ke ujung lorong, tapi masalahnya, pintu belakang terkunci dari luar dengan rantai tebal. "Biar aku yang urus," kata Bima, mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah pemotong kawat kecil. Tangannya gemetar tapi cepat. Sementara itu, dari ujung lorong, suara langkah semakin dekat. Arman mengeluarkan pisau lipat, berdiri di depanku seolah siap melindungi kalau mereka sampai di sini. Aku menatapnya,
Tatapan yang campur aduk antara rasa curiga dan rasa percaya sementara. Tahan sebentar lagi, desis Bima. Dikit lagi. Cerang. Rantai terlepas. Pintu terbuka, dan hawa malam langsung menyambut wajah kami. Kami keluar berlari tanpa menoleh ke belakang, menembus gelap, hanya ditemani bunyi napas terengah dan suara daun kering terinjak. Tapi begitu sampai di tanah lapang, aku sadar. Di depan kami, sudah ada seseorang yang berdiri menunggu. Siluetnya jelas di bawah cahaya lampu jalan. Dan dia tersenyum, seakan sudah tahu kami akan keluar lewat sini. Angin malam membawa aroma tanah basah, tapi hawa tegang menelan semua rasa nyaman. Sosok yang berdiri di depan kami itu melangkah maju perlahan. Dari cahaya lampu jalan, wajahnya mulai terlihat jelas. Aku tertegun. Itu Reza. Orang yang selama ini kukira sudah pergi jauh, hilang tanpa kabar. Kalian pikir bisa sembunyi selamanya? Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku tahu semua jalan keluar dari tempat itu. Bima berdiri di depanku, seperti berusaha menghalangi pandangan Reza. Tapi Reza mengangkat tangannya, isyarat bahwa dia tidak datang untuk menyerang. Aku cuma mau bicara sama dia, ujarnya sambil menatapku tajam. Aku melangkah maju, meski Arman menahan lenganku. Lepas, Arman. Aku harus dengar apa yang dia mau. Reza menatapku lama, lalu menghela napas. Semua yang terjadi malam ini bukan kebetulan. Orang-orang yang mengejar kalian, mereka sebenarnya mengincar sesuatu yang hanya kamu punya. Aku mengernyit. Maksudmu apa? Dia menatap lurus ke mataku. Kunci itu, Rani. Yang pernah kuberikan 3 tahun lalu. Kamu masih simpan, kan? Hatiku langsung mencelos. Kunci kecil berwarna perak itu memang selalu kusimpan di dalam kalung, tersembunyi di balik bajuku. Aku tak pernah tahu gunanya, hanya mengira itu hadiah biasa. Bima menatapku dengan wajah yang sama terkejutnya. Kunci itu, kunci keberangkas yang semua orang cari, kata Reza. Di dalamnya ada bukti yang bisa menjatuhkan orang paling berkuasa di kota ini. Di kejauhan, suara mesin mobil mulai terdengar, mendekat cepat. Reza langsung menatap kami dengan serius. Kalau kalian mau selamat, ikut aku sekarang. Kalau tidak, mereka akan menemukan kalian sebelum sempat keluar dari sini. Aku menatap Bima dan Arman. Kepercayaan yang sempat goyah di antara kami kini dipaksa untuk segera bulat. Karena dalam hitungan detik, kami harus memilih, ikut Reza, atau bertahan dan menghadapi mereka yang datang. Kami tak sempat berpikir panjang. Bima hanya mengangguk singkat, dan Reza segera memimpin jalan. Langkah-langkah kami menembus lorong sempit di antara bangunan tua, sementara suara deru mesin mobil makin mendekat dari belakang. Lampu-lampu sorot mulai menyapu jalan, membuat bayangan kami memanjang di dinding. Lewat sini, cepat, seru Reza sambil membuka pintu besi berkarat yang nyaris tak terlihat di balik tumpukan kayu. Begitu masuk, aroma lembab langsung menyeruak. Kami berada di lorong bawah tanah, gelap, sempit, dan hanya diterangi cahaya senter dari ponsel Reza. Langkah kaki terdengar di atas kepala kami. Mereka sudah sangat dekat. Arman berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Reza, lo yakin ini jalan keluar? Reza tidak menjawab. Dia hanya terus berjalan cepat, seolah mengenal setiap tikungan. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang berat, bercampur degup jantung yang menggila. Tiba-tiba, di ujung lorong, terdengar suara gemeretak logam. Reza membuka pintu besi kedua, dan cahaya malam langsung menyilaukan mata. Udara segar menyambut kami, tapi di kejauhan terdengar suara mobil lain melaju ke arah kami. Naik, perintah Reza sambil menunjuk ke sebuah mobil van tua yang sudah menyala mesinnya. Seorang pria paruh baya duduk di kursi kemudi, wajahnya tegang. Begitu kami masuk, mobil langsung melaju kencang melewati jalan kecil yang menanjak. Namun dari kaca spion, aku bisa melihat lampu-lampu mobil lain mulai mengejar. Bima menatap Reza tajam.
Kita mau kemana? Reza menoleh sebentar, lalu menjawab dengan suara berat. Ke tempat di mana semua jawaban ada. Tapi begitu kita sampai, tidak ada jalan kembali. Aku memegang kalung dengan kunci kecil itu. Entah kenapa, benda ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Mungkin karena aku tahu, di ujung perjalanan, kunci ini akan membuka pintu yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan kami semua. Kunci itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Mungkin karena aku tahu, di ujung perjalanan, kunci ini akan membuka pintu yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan kami semua. Mobil van tua itu berhenti di depan sebuah bangunan besar yang sudah lama terbengkalai. Catnya terkelupas, jendela-jendelanya pecah, tapi di tengah kegelapan malam, ada cahaya samar dari salah satu lantai atas. Reza menoleh pada kami. Kalian siap? Begitu masuk, nggak ada lagi kata mundur. Aku mengangguk, walau tangan gemetar memegang kunci. Kami masuk lewat pintu samping yang hampir roboh. Suara papan kayu berderit di setiap langkah. Tangga menuju lantai atas terasa seperti perjalanan tak berujung. Setiap langkah membuat udara semakin dingin dan sunyi. Di puncak tangga, kami sampai di sebuah pintu besi tua, lubang kuncinya pas dengan kunci yang kubawa. Aku menarik napas dalam. Memutar kunci itu. Klik. Pintu terbuka perlahan, mengungkap ruangan gelap dengan satu meja besar di tengahnya. Di atas meja, ada tumpukan berkas, foto-foto, dan sebuah kotak kayu kecil. Bima mengambil salah satu foto. Matanya langsung melebar. Ini foto kita, tapi diambil bertahun-tahun sebelum kita saling kenal. Aku membuka kotak kayu itu, dan di dalamnya ada flash disk. Reza segera memasangnya di laptop yang ia bawa. File pertama terbuka. Video itu menampilkan seseorang. Seseorang yang selama ini kami pikir ada di pihak kami. Dan di video itu, dia sedang merencanakan semua kekacauan ini sejak awal. Arman mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Jadi, ini semua jebakan dari awal? Reza mengangguk pelan. Sekarang kalian tahu kenapa aku bilang nggak ada jalan kembali. Begitu kita keluar dari sini, mereka akan memburu kita habis-habisan. Aku memandang keluar jendela, lampu-lampu mobil sudah memenuhi jalanan di bawah. Mereka datang. Bima memegang lenganku. Kita punya bukti sekarang. Kita bisa melawan. Aku menatap kunci di tanganku, lalu ke pintu keluar. Di kepalaku, hanya ada dua pilihan, kabur lagi, atau menghadapi semuanya malam ini. Aku menarik napas panjang, lalu berkata tegas. Kita lawan. Sekarang. Dan di detik itu, aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidup kami takkan pernah sama lagi.